Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proposal dari aplikasi Sahabat Tani. Nah, dosen pembimbing kami adalah Ibu Rinawati, dan proposal ini disusun oleh Fahrul Rosidi dengan NIM 1219-2878, kemudian Dini Kusuma dengan NIM 1219-2896, dari kelas 12 3B 38. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Cibitung. Baik, pada bab 1, bagian pendahuluan, terdapat latar belakang masalah, kemudian tujuan dan manfaat, dan yang terakhir luaran yang diharapkan. Latar belakang masalah. Indonesia merupakan negara agraris dan sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian. Sebenarnya negara ini diuntungkan karena dikaruniai kondisi alam yang sangat mendukung, hamparan lahan yang luas, keragaman hayati yang berlimpah, dan juga iklim tropis, di mana sinar matahari ini bersinar sepanjang tahun sehingga bisa menanam sepanjang tahun. Namun realitanya nih, banyak warga Indonesia yang kurang memanfaatkan keuntungan tersebut. Banyak generasi muda yang lebih memilih karir di luar pertanian dengan alasan banyak faktor. Nah, hal tersebut bisa menjadi kerugian besar jika budaya bertani warga Indonesia luntur di masa depan. Nah, hal ini diperparah dengan menurunnya minat kaum muda terhadap pekerjaan sebagai petani. Data Menteri Pertanian menunjukkan jika tiap tahunnya 2% orang itu beralih dari sektor pertanian ke sektor lain. Berdasarkan sensus pertanian tahun 2013 dari BPS, 61% petani di Indonesia itu usianya di atas 45 tahun. Nah, Badan Pusat Statistik atau BPS tadi mencatat impor sayur-sayuran sepanjang tahun 2019 itu meningkat dari tahun 2018 menjadi 770 juta dolar US dollar atau setara dengan 11,3 triliun. Nah, merespon dari hal tersebut, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian atau Kementan, Prihasto Setianto mengatakan, angka tersebut didominasi oleh komoditas sayuran-sayuran yang pasokannya memang masih perlu dibantu oleh impor, seperti bawang putih dan kentang industri. Katanya, kalau ada pengamat yang cerita impor sayuran kita meningkat di tahun 2019, dari data BPS bisa di cross check. Impor tersebut adalah terbesar bawang putih dan kentang industri. Komoditas ini masuk dalam kelompok aneka sayuran. Nyatanya kita masih butuh pasokan memang, ujarnya dalam keterangan tertulis pada Senin 25 bulan 5 tahun 2020. Nah, seharusnya warga dapat membantu pemerintah menjaga ketahanan pangan selevel dalam tingkat keluarga. Untuk itu, solusi pendekatan pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat generasi muda kepada industri pertanian adalah melalui pendidikan, serta memasukkan kurikulum pertanian, khususnya di daerah dengan potensi pertanian yang sangat besar, memaksakan peran warga untuk bertani. Nah, setelah melihat masalah di atas, kami muncul dengan alternatif penyelesaian masalah dengan menciptakan sebuah aplikasi bernama Sahabat Tani, yang dimana aplikasi ini berupa panduan untuk menanam sayuran atau buah-buahan dengan tingkat dari level easy sampai medium, yang membuat bertani menjadi menyenangkan dan mudah dilakukan oleh siapa saja dan di mana saja. Tujuan dan manfaat. Adapun tujuan kami menciptakan prototipe aplikasi Sahabat Tani adalah mengajak warga untuk mulai bertani atau menanam dimanapun, serta memberikan informasi tentang cara bertani atau menanam dengan cara yang benar dan pengalaman yang menyenangkan. Manfaat yang dapat diperoleh warga menjadi mandiri terhadap ketahanan pangan di tingkat keluarga, sehingga menghasilkan sayuran dan buah yang terjaga kualitasnya. Sebab, mengetahui proses menanam hingga panen, serta manfaat luasnya bisa menurunkan angka impor sayuran dan buah negara.
Kemudian, luaran yang diharapkan yang pertama, sayur dan buah yang warga tanam dapat memiliki kualitas yang lebih baik dan sesuai keinginan warga Indonesia. Yang kedua, membuat menanam menjadi efektif dan efisien untuk menanam di kawasan perkotaan. Yang ketiga, membuat ketahanan pangan tingkat keluarga yang berkelanjutan. Bab 2. Rancangan gagasan atau karya yang berisi penyusunan konsep, kemudian ada prototype atau mock-up. Penyusunan konsep. Konsep dari aplikasi Sahabat Tani itu sendiri merupakan sebuah asisten di mana dapat berfungsi untuk membimbing atau memandu user yang ingin mulai bertani, dari mulai menyiapkan bahan, alat-alat, proses menanam, merawat, hingga memanen. Sehingga dapat memberikan pengalaman bagi user ketika menanam dengan mudah dan menyenangkan. Aplikasi Sahabat Tani itu ingin menjadi teman yang gampang diakses dan dijangkau oleh semua kalangan usia maupun daerah. Sehingga kami membuat aplikasi Sahabat Tani ini menjadi sebuah aplikasi mobile yang dapat di-download dan digunakan siapa saja. Nah, dalam aplikasi Sahabat Tani itu sendiri terdapat user dan beberapa admin. User sendiri dapat memilih jenis tanaman yang mau ditanam, mulai dari sayuran dan buah, serta dapat berkonsultasi jika mengalami masalah dalam proses menanam. Ada juga beberapa admin yang akan membantu user dalam menghadapi masalah dan mengupdate panduan menanam sehingga menanam menjadi relevan dan efisien. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang mockup atau prototype. Di sini adalah prototype user. Halaman awal, user diminta untuk login. Setelah itu akan muncul tampilan utama. Di sini ada pilihan sayur, buah. Di sini user bisa menentukan jenis tanaman apa yang akan ia tanam, serta ada menu tambahan, yaitu konsultasi dan artikel. Dan selanjutnya, jika memilih sayuran atau buah, maka menu selanjutnya bisa dilihat akan muncul seperti di samping, yaitu variasi atau varian sayuran. Selanjutnya, apabila user telah memilih sayuran atau buah yang akan dipilih, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Di sini user akan dipandu, mulai dari alat-alat yang perlu disiapkan, serta cara menanam, merawat, hingga proses panen. Sahabat Tani juga dilengkapi dengan menu konsultasi, di mana user dapat berkonsultasi tentang keluhan atau masalah yang dialami saat proses memanen. Dengan mengklik tombol konsultasi pada menu utama, akan muncul form konsultasi, yaitu mengisikan nama, email, dan keluhan. Setelah keluhan dikirim, maka akan muncul form bahwa keluhan berhasil dikirim. User tinggal menunggu balasan email dari tim Sahabat Tani. Ini merupakan form pendaftaran, di mana user yang ingin bergabung dengan Sahabat Tani diminta untuk mendaftar di menu awal dengan mengklik tombol daftar. Akan muncul form nama, email, tempat tanggal lahir, dan password. Setelah itu, akan muncul form pendaftaran berhasil dikirim dan diminta untuk mengecek email untuk verifikasi email. Mockup prototype admin. Untuk admin tidak jauh berbeda, namun pada halaman awal, admin diminta untuk memasukkan nomor admin. Dan selanjutnya, untuk tata cara menanam sayuran dan buah dan artikel, di sini admin diberikan hak istimewa untuk merevisi, di mana agar menanam masih relevan karena perkembangan teknologi dan zaman. Maka dari itu, tata cara menanam akan selalu diupdate mengikuti perkembangan zaman. Ini merupakan tampilan revisi dari tata cara menanam. Di sini admin dapat menambahkan atau mengurangi tata cara menanam. Hak istimewa ini berlaku untuk tata cara menanam dan artikel, agar menanam tetap relevan dan jadi lebih efisien mengikuti perkembangan zaman yang ada. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah, mohon dimaafkan. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian.